Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lelia Rahma Ramadanti, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Neuroscience oleh dosen pengampu Ibu Oktarina Dwi Handayani MPD. Bahasan kali ini mengenai stimulasi kognitif anak usia dini. Mengenai yang pertama ada pengertian neuroscience, yang kedua hakikat otak anak, yang ketiga pengertian perkembangan kognitif anak usia dini, yang keempat perkembangan otak anak usia dini, dan yang terakhir tentang stimulasi untuk kognitif anak usia dini. Yang pertama, pembahasan tentang pengertian neuroscience. Neuroscience merupakan pendidikan baru yang mempelajari tentang sistem kerja syaraf. Neuroscience, secara etimologi adalah ilmu neural atau neuroscience yang mempelajari sistem syaraf, terutama mempelajari tentang neuron atau sel syaraf dengan pendekatan multidisipliner. Ini menurut Taufik Faisak tahun 2012. Ada juga, secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem syaraf. Neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf lainnya. Nah, neuroscience dapat juga membuat hubungan di antara proses kognitif yang terdapat di dalam otak dengan tingkah laku yang dihasilkan atau yang dilakukan oleh anak. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap perintah yang diproses oleh otak mengaktifkan ke daerah-daerah penting otak. Dan juga saat ini sudah banyak dilakukan kerjasama penelitian antara bidang ilmu dalam kerangka neuroscience. Pembahasan selanjutnya mengenai hakikat otak anak. Otak merupakan bagian yang sangat fundamental di dalam proses berpikir manusia, baik dalam memahami sesuatu maupun untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Nah, otak juga merupakan pusat berpikir, perilaku, dan emosi manusia yang mencerminkan seluruh dirinya, serta bahasa dan ingatan. Ada juga menurut Descartes dalam Semiawan tahun 1097 halaman 50 mengemukakan bahwa otak sebagai pusat kesadaran orang, sedangkan badan manusia merupakan budenya. Maka dari itu, dalam perkembangannya memang harus diberikan stimulasi yang baik dan tepat, agar berkembang dengan optimal dalam menjalankan fungsinya. Sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Tanner dan Sandrock tahun 2007 halaman 43 bahwa jumlah dan ukuran saraf otak terus bertambah, setidaknya sampai usia remaja. Bagi pengajaran hal ini berimplikasi bahwa anak-anak di usia balita sangat sulit atau memang akan sulit memfokuskan perhatian dan mempertahankan perhatian dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi perhatian mereka akan semakin kuat saat mereka memasuki usia sekolah dasar. Bahkan di sekolah dasar, banyak pendidik percaya bahwa jam istirahat akan membantu menjaga energi dan memotivasi anak untuk belajar. Kemudian, menurut Ghazani Gaifri, dalam Sandrock tahun 2007, mengungkapkan bahwa di dalam individu dengan otak yang utuh, terdapat fungsi di beberapa daerah. Nah, yang pertama ini ada pemrosesan verbal. Nah, telah dilakukan riset, dan yang paling ekstensif terhadap dua belahan otak adalah pada aspek bahasa. Dalam kebanyakan individu, ucapan dan tata bahasa berada di belahan otak kiri. Akan tetapi, bukan berarti bahwa semua pemrosesan bahasa dilakukan di belahan kiri. Misalnya, pemahaman aspek bahasa seperti penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks yang berbeda-beda, metafora, dan humor juga melibatkan belahan otak kanan. Dan yang kedua, ada pemrosesan nonverbal. Belahan kanan biasanya lebih dominan dalam pemrosesan informasi nonverbal, seperti persepsi ruang, pengenalan visual, dan emosi. Misalnya juga, di kebanyakan orang,
Belahan otak kanan bekerja terutama saat mereka memproses informasi tentang wajah seseorang. Dia mengenal dari ekspresi orang tersebut. Maka dari itu, perbedaan fungsi antara bagian otak kanan dan otak kiri yang menyebabkan timbulnya paradigma pada banyak orang mengenai penggunaan istilah otak kiri dan otak kanan untuk menyebut belahan mana yang lebih dominan. Sayangnya hal ini selalu dilebih-lebihkan. Jadi, bahasa yang melebih-lebihkan tentang spesialisasi belahan otak dengan mengatakan otak kiri bersifat logis dan otak kanan bersifat kreatif nampaknya agak kurang tepat, teman-teman. Pada pembahasan kita yang ketiga, pengertian perkembangan kognitif anak usia dini. Selanjutnya, kognitif yang dapat diartikan dengan kemampuan belajar atau berpikir atau kecerdasan, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep yang baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungannya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Nah, kognitif sendiri juga diartikan sebagai kemampuan untuk mengerti sesuatu. Seperti mengerti menunjukkan kemampuan untuk menangkap sifat, arti, atau keterangan mengenai sesuatu, serta mempunyai gambaran yang jelas terhadap suatu hal tersebut. Nah, perkembangan kognitif sendiri mengacu pada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami sesuatu. Selanjutnya juga, kognitif seringkali diartikan sebagai kecerdasan, daya nalar berpikir. Kognitif memberikan pengertian yang cukup luas mengenai berpikir dan mengamati, sehingga muncul tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Kognitif atau intelektual adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan atau daya untuk menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya, serta kemampuan menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu yang diamati dari dunia sekitar. Kognitif dapat diartikan sebagai pengetahuan yang luas, kreativitas, kemampuan berbahasa, serta daya ingatnya. Gabungan antara kematangan anak dengan pengaruh lingkungan disebut kognisi. Dalam kognisi, anak dapat menyelesaikan masalah lingkungan sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif anak usia dini merupakan kemampuan cara berpikir anak usia dini dalam memahami lingkungan sekitar, sehingga pengetahuan anak menjadi lebih banyak dan semakin bertambah. Artinya, dengan kemampuan berpikir ini, anak dapat mengeksplor dirinya, orang lain, lingkungan sekitarnya, hewan, tumbuhan, serta berbagai benda yang ada di sekitarnya sehingga mereka dapat memperoleh berbagai pengetahuan tersebut. Poin selanjutnya adalah perkembangan otak anak usia dini. Pembahasan kita yang pertama, perkembangan otak anak usia 0 sampai 2 tahun. Periode perkembangan yang rentang dari kelahiran hingga usia 2 tahun itu disebut sebagai infancy period, di mana masa yang sangat bergantung kepada orang dewasa. Banyak kegiatan psikologis yang terjadi, seperti bahasa simbolis, koordinasi sensi motor, dan belajar sosial itu sebagai dasar. Banyak ahli yang menyebutkan masa bayi sebagai masa vital karena kondisi masa bayi merupakan fondasi pada pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Nah, pada anak usia 0 sampai 2 tahun, ratusan miliar neuronnya belum terhubung ke dalam jaringan-jaringan otaknya. Maka dari itu, melalui stimulasi dan lingkungan, koneksi jaringan otak itu akan terbentuk dan semakin kuat. Ketika masih bayi, melalui interaksi keakraban dengan orang tuanya, kakak, kakek, nenek, dan memperkenalkan kepada masyarakat, lingkungan sekitarnya, pada saat itulah sedang terbentuknya jaringan koneksi neuron yang juga disebut
sinar. Nah, bayi sudah bisa membedakan rasa manis, asam, pahit, dan asin. Hal itu menunjukkan bahwa indera yang pertama kali berfungsi dengan baik adalah pendengaran. Kemudian diikuti indera perasa dan indera peraba. Sedangkan indera penglihatan akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Tetapi eh, bayi mampu memfokuskan mata pada suatu benda yang jaraknya kira-kira eh, kurang lebih jarak antara mata anak dan ibunya ketika menyusui. Dan tidak lama akan diikuti kemampuan memperhatikan benda-benda yang bergerak. Orang tua mungkin tidak kaget lagi ketika mendengar para ahli menemukan bahwa informasi yang disampaikan dengan penuh emosi dan perasaan tampaknya jauh lebih merangsang rangkaian syaraf daripada informasi yang disampaikan secara netral. Seperti apabila orang tua berkomunikasi kepada bayi sambil diperhatikan, bertatap muka, dengarkan, disayang, kelak ia akan memperhatikan orang tua serta meniru bahasa yang digunakan oleh orang tuanya. Hal itu akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan orang tua yang hanya menggendong, tetapi tidak diperhatikan, diberinya susu tapi tidak diberikan, malah lebih banyak kayak ngobrol dengan orang lain. Akibatnya anak tidak akan berkembang kemampuannya secepat yang diperhatikan orang tuanya dengan penuh perasaan emosional yang positif. Ada perkembangan otak anak usia 2-3 tahun. Nah, anak usia ini pada umumnya telah bisa berjalan dan berbicara, walaupun dengan kata-kata yang sedikit atau terbatas. Pada masa ini, anak mulai memberikan perhatian kepada beberapa kehidupan yang lain. Jika sebelumnya tangan, telinga, mulut begitu antusias untuk selalu berusaha menyentuh, melihat, mendengar, mencicipi, menggoyang, mengguncang, melempar, bahkan membanting benda apapun yang dapat diraihnya. Semua kesempatan dan pengalaman-pengalaman anak seolah-olah bagaikan banjir data ke dalam otak anak. Pada saat anak berusia 2-3 tahun, otaknya melakukan sebuah lompatan kognitif yang luar biasa. Anak tidak lagi begitu saja menerima mentah-mentah semua rangsangan yang diperolehnya. Anak sudah dapat berpikir tentang semua yang akan ia dapat. Maka dari itu, anak juga mulai berpikir jika akan bereaksi terhadap rangsangan yang diperolehnya. Semua itu tidak hanya berupa benda, tapi khayalan dan imajinasi. Semuanya tidak harus atau tidak dapat dilihat dan diraba anak, tetapi mereka sudah dapat mengenalnya. Seperti anak berpengalaman kalau cabai berwarna merah itu kalau digigit terasa pedas dan menyakitkan bagi anak. Karena itu, anak tidak lagi mengulangi untuk menggigit cabai walaupun disuruh menggigit cabai sekalipun. Setelah kehidupan emosionalnya mungkin berkembang, sejalan dengan kemampuan mengingat pengalaman masa lalu dan berinteraksi dengan orang lain, anak akan melakukan lompatan selanjutnya, kemampuan berbahasa, yang dapat mengucapkan 1-2 kata kata. Nah, selanjutnya ada perkembangan usia anak 3-4 tahun. Pada saat anak berusia 3-4 tahun, sistem koneksi neuron dasar anak telah terhubung dengan baik. Sementara itu, jaringan syarafnya mulai meluas. Jaringan yang banyak mendapatkan penguatan akan tumbuh dengan baik dan dipertahankan. Sedangkan yang tidak mendapatkan penguatan akan melemah dan lama-kelamaan akan menghilang. Saat anak usia 3-4 tahun, koneksi yang kuat mulai dibangun dalam jaringan asosiatif. Jalur-jalur ini memperkuat koneksi antara pusat-pusat pendengaran dan penglihatan, antara daerah pendengaran dan motorik yang mungkin semakin baik koordinasi syaraf penglihatan, pendengaran, dan motorik.
Kemampuan mental anak pada usia 3-4 tahun sudah lebih halus dibanding dengan usia sebelumnya. Otak anak juga mampu berpikir secara simbolik dengan menggunakan konsep-konsep yang abstrak. Kemampuan berpikir secara nalar dan berpikir secara naluriah mulai meningkat. Dengan demikian anak mulai dapat mengolah dimensi mental lebih dari satu. Dan selanjutnya perkembangan otak anak 4-6 tahun. Pada saat anak berusia ini, susunan koneksi syarafnya sudah berfungsi dengan baik, sehingga dapat mengkoordinasikan otak dan gerak, baik secara fisik maupun non-fisik dengan baik. Mereka diciptakan sebagai jembatan untuk memudahkan periode transisi antara masa bayi dan masa kanak-kanak. TK juga harus mulai memperkenalkan anak kepada budaya dan dunia yang lebih luas. Dan stimulasi untuk kognitif anak usia dini. Yang pertama, saat usia berumur 1 tahun. Tepuk ketukan pada drum, mainan, atau permukaan sambil menghitung setiap ketukan. Si kecil seharusnya mulai meniru ritmenya seiring dengan waktu. Kedua, bicara tentang segala sesuatu di sekitar ibu sambil menunjuk dan memberi nama, benda atau bagian ditunjuk. Memberi nama benda atau bagian tubuhnya yang berbeda, seperti pegang jari dan bantu ia menunjuk hidungnya seperti yang dikatakan ibu. Ini hidung adik. Yang ketiga, mainkan teka-teki yang sesuai usia, permainan mencocokkan, permainan mengurutkan, dan menyusun balok. Yang kegiatan yang kedua, pada usia 2 tahun, nyanyikan lagu anak-anak yang familiar, yang mencakup nama benda atau hewan yang berbeda. Si kecil dapat membantu ibu memberi nama hewan yang akan membantu memperbaiki ingatan dan rentang perhatian jangka pendeknya. Yang kedua, lakukan permainan apa yang ada di dalam kotak. Dengan menunjukkan benda yang berbeda sebelum menempatkannya di dalam kotak. Kemudian mintalah ia untuk mengingat dan memberitahu barang apa saja yang ada di dalamnya. Berlatih menyanyi lagu alfabet. Yang pada usia 3, selanjutnya pada usia 3 tahun. Yang pertama, dengan kegiatan memilah benda, akan mengembangkan kemampuannya untuk menyortir, menyusun, dan mengklasifikasikan objek sesuai warna, bentuk, dan ukuran. Yang kedua, lakukan permainan memori bersama anak, misalnya mencocokkan kata-kata dengan gambar yang tepat. Yang ketiga, pilih kategori seperti warna atau bentuk. Yang terakhir, pada usia 4 tahun, dengan kegiatan bermain petak umpet. Nah, hal ini dapat memberinya kesempatan untuk mengeksplor sambil mencari lokasi yang mungkin merupakan tempat bersembunyi. Yang kedua, mintalah anak untuk membantu memilah pakaian yang berbeda berdasarkan miliknya. Dan mulailah permainan di mana si kecil harus mengikuti berbagai instruksi. Ikut beberapa kegiatan yang dapat menstimulus kognitif anak usia dini, usia 1-4 tahun. Sekian dari video pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.